Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Hasyiah al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullah taala, dan kita masih melanjutkan di bab tentang i'rab. Qala al-musannif rahimahullah taala wa aqsamuhu arba'atun rafun wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Dan bagian i'rab ada 4. Yang pertama rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, dan yang keempat jazm. Aqsamul i'rabi bima'na anwa'uhu wa fi ba'din nusakhi wa alamatuhu al-qabu arba'ah ala sabil ijmali. Bagian-bagian i'rab dengan makna anwa', ya macam-macamnya, dan pada sebagian naskah ya wa alamatu al-qabu arba'ah, dan tandanya dan juga al-qabnya, lakop-lakopnya, gelar-gelarnya ada 4. Ala sabil ijmali, ya atas jalan global. Li'anna lil i'rabi aqsaman wa alqaban. Fal aqsamu ma dzakarahu wal alqabu yadhammu wal fathu wal kasru was sukunu. Karena sesungguhnya bagi i'rab itu ada macam-macamnya dan ada lakop-lakopnya. Maka macam-macam i'rab adalah apa yang telah disebutkan oleh musannif yaitu Ibnu Jurm As-Sinhaji, ada 4, yaitu rafa, nasab, jar, dan jazm. Adapun alqabnya yaitu adalah dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Justru kenapa i'rab ada 4? Karena harokat ada 4, dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Hanya saja tidak semua kata berubah harokatnya, ada kata yang berubah hurufnya. Oleh karena itu, supaya mewakili semuanya, digunakan istilah baru supaya yang berubahnya karena huruf ya seperti musanna dan juga jamu mudzakkar salim ini bisa diikutkan dalam pengelompokan tersebut. Ya, sehingga digunakan istilah rafa, nasab, jar, dan jazm. Ya, 6. Ar-rafu fil lughati at-ta'liyatu wa fil istilahi taghyirun makhsusun yajlubuhu 'amilun makhsusun 'alamatu dhammatu wa manaba anha. Rafa secara bahasa artinya adalah tinggi, dan secara istilah perubahan khusus yang disebabkan oleh faktor yang khusus. Tandanya adalah dhammah dan apa yang menggantikan dhammah. Ya, jadi rafa itu tanda aslinya dhammah, tapi dia punya yang menggantikan dhamma yaitu wawu, alif, dan subutun nun. Wan nasbu fil lughati al-istiwa'u wa fil istilahi taghyirun makhsusun yajlubu 'amilun makhsusun alamatul fathatu wa manaba anha. Dan nasab secara istilah maknanya adalah tinggi, ya. Secara bahasa maknanya adalah tinggi, dan secara istilah perubahan khusus yang disebabkan oleh faktor yang khusus, tandanya adalah fathah. Dan apa yang menggantikan fathah? Yang menggantikan fathah ada 4, yaitu alif, kasrah, ya, dan hasfun nun, membuang nun. Wal khafdu taqaddama. Dan khafat telah terdahulu pembahasannya ketika kita membahas bab kalam. Khafat secara bahasa artinya adalah rendah, ya. Nah, wal jazmu fil lughati al-hazzu wal qat'u wa fil istilahi taghyirun makhsusun yajlubuhu 'amilun makhsusun alamatu sukun wa manaba anhu. Jazm secara bahasa artinya adalah memotong, dan secara istilah perubahan khusus yang disebabkan oleh faktor yang khusus, tandanya adalah sukun dan yang menggantikannya yaitu membuang. Karena jazm punya dua tanda, as-sukun wal hasfu. Nah, wa bada'a bir-rafi li ikhtisasihi bi'umadil kalami. Dan musannif kitab Al-Ajurumiyah yaitu Ibnu Jurm As-Sinhaji rahimahullah taala memulai menyebut rafa karena kekhususan rafa sebagai pokok dari kalimat. Karena kita tahu bahwasanya dalam bahasa Arab dikenal istilah umdah dan fadlah. Kalimat inti dan keterangan tambahan. Seperti kalau kita mengatakan jaa atau dhahaba Zaidun ila suqi yaumal ahadi. Maka di sini yang umdah adalah dhahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Adapun ila suqi yaumal ahadi namanya fadlah, keterangan tambahan. Dan memang kalau kita membahas rafa, ya semua umdah itu marfu, ya seperti fa'il marfu, mubtada marfu, khobar marfu. Makanya didahulukan pembahasan rafa dibanding yang lain karena umdah dalam bahasa Arab itu semuanya adalah marfu. Nah, wa sunniya bin nasbi liwujudihi fil umadi wa fil fadlati, ya. Dan nasab disebutkan urutan kedua karena nasab itu liwujudi fil umadi,
ada juga terdapat pada umdah dan juga terdapat pada fadlah. Jadi nasab ini ada pada umdah, yaitu pada fi'il muta'addi. Misalnya kita katakan daraba Zaidun Amran, kita katakan Amran ini maf'ul bi mansub, dan maf'ul bi dalam konteks fi'il muta'addi dia adalah umdah. Ya, dia adalah pokok kalimat, inti kalimat, bukan keterangan tambahan. Dan nasab pun ada juga pada fadlah, bahkan banyak ya. Ya, bahkan yang fadlah mansub itu kalau kita bahas nanti di Jurmi ada 15 ya, wal mansubatu khamsata asyara, ada 15. Sehingga pembahasan kedua setelah rafa adalah nasab. Nah, wasul lisa bil khabdi li ikhtisasihi bil asma'i wa hiya asyrafu min al af'ali. Dan ya, yang ketiga ya adalah khafat karena kekhususannya khafat dengan isim, dan isim itu lebih utama daripada fi'il. Wa ukhiral jazmu likauni la yujadu illa fil fi'li. Dan pembahasan tentang jazm diakhirkan karena memang jazm itu tidak didapati kecuali pada fi'il saja, ya. Naam. Falil asma'i min dzalika ar-rafu wan nasb wal khafdu wa la jazma fiha. Maka untuk isim itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jar, wala jazma fiha, dan tidak bisa jazm. Ya, ini kaidah. Bahwa isim bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur, tapi tidak ada isim yang majzum. Naam, ay falil asma'i minal aqsamil arba'ati al-madhkurati ar-raf'u nahu ja'a Zaidun, wan nasbu nahu ra'aitu Zaidan, wal khafdu nahu marartu bi Zaidin, wala jazma fil asma'i. Artinya bagi isim-isim tersebut dari pembagian i'rab yang 4 yang telah disebutkan itu bisa dalam keadaan rafa. Nahu ja'a Zaidun. Di sini Zaidun marfu karena sebagai fa'il. Bisa juga nasab, contohnya ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Zaidan mansub karena maf'ul bi. Wal khafdu bisa juga jar, contohnya nahwu marartu bi Zaidin, saya berpapasan dengan Zaid. Maka Zaidin majrur dengan huruf ba. Wala jazma fil asma'i, dan tidak ada jazm pada isim-isim. Karena jazm kekhususan untuk fi'il, sehingga tidak ada isim yang majzum. Nah, walil af'ali min dzalika ar-rafu wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Dan untuk fi'il itu bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm, dan tidak bisa jar. Ya, ini lawan dari isim ya. Kalau isim tidak bisa jazm, kalau fi'il tidak bisa jar, karena jar kekhususan untuk isim, sebagaimana jazm kekhususan untuk fi'il. Nah, ay walil af'ali min hadhil arba'ati al-madhkurati ar-raf'u nahwu yaqumu Zaidun, wan nasbu nahwu lan yaquma Zaidun, wal jazmu nahwu lam yakum Zaidun, wala khafdha fil af'ali. Artinya bagi fi'il itu dari pembagian i'rab yang 4 yang telah disebutkan itu bisa rafa. Contohnya yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri. Dan bisa nasab, nahwu lan yaquma Zaidun, Zaid tidak akan berdiri. Dan bisa pula jazm, nahwu lam yakum Zaidun, Zaid tidak berdiri. Ya. Di sini dijelaskan i'rabnya lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin, yakum fi'lun mudhari'un majzumun bilam, wa alamatu jazmihi as-sukunu, wa Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, wala khafdha fil af'ali, dan tidak ada jar pada pembahasan tentang fi'il, karena jar kekhususan untuk isim. Bahkan di bab kalam ya dijelaskan di antara tanda isim adalah didahului oleh huruf jar, sehingga ini jelas jadi kekhususan untuk isim saja. Nah, wal hasilu anna hadhihi al-aqsam al-arba'ata tarji'u ila qismaini, qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali wa qismun mukhtassun bi ahadihima. Ya. Kesimpulannya dari 4 pembagian i'rab ya itu bisa dikembalikan kepada 2 kelompok ya. Turja'u ila qismain ya. Bisa dikembalikan kepada 2 kelompok. Kelompok yang pertama mushtarakun bainal asma' wal af'al. Ada yang digunakan berlaku baik untuk isim ataupun fi'il. Wa qismun mukhtassun bi ahadihima, dan bagian yang kedua dikhususkan hanya untuk salah satunya. Fal mushtaraku ar-raf'u wan nasbu ya. Maka adapun yang digunakan bersama itu rafa dan nasab. Artinya baik isim maupun fi'il itu bisa marfu, bisa mansub. Wal mukhtassu bil ismi al-khafdu wa bil fi'li al-jazmu ya. Dan yang dikhususkan untuk isim adalah jar,
dan yang dikhususkan untuk fi'il adalah jazm, ya. Wa ikhtisasul khabdi bil ismi li'anna al-isma khafifun wal khabdu thaqilun. Fa'atal khafifus thaqila, ya. Dan dikhususkannya jar dengan isim karena sesungguhnya isim itu ringan sedangkan jar itu berat. Maka yang ringan memberikan yang berat. Wal jazmu hasbu harakatin aw harfin fa huwa khafifun wal fi'lu thaqilun li'anna lafdhahu mufradun wa dilalatuhu murakkabatun fa huwa thaqilun fa'ata thaqilul khafifa talaban lit-ta'aduli, ya. Dan jazm itu membuang harokat atau membuang huruf. Membuang harokat dan membuang huruf itu sifatnya ringan. Wal fi'lu thaqilun, sedangkan fi'il itu berat. Karena lafaz fi'il itu mufrad. Sedangkan dilalahnya atau petunjuknya itu murakkabah. Tersusun. Artinya fi'il itu tidak mungkin berdiri sendiri, dia pasti butuh kepada fa'il. Fahuwa thaqilun, dan itu adalah berat. Maka yang berat memberikan yang ringan. Talaban lit-ta'aduli, agar bersifat adil. Ini falsafah, ya. Falsafah kenapa jar itu khusus isim, sedangkan jazm khusus untuk fi'il. Kalau dikatakan oleh beliau di sini, isim itu sifatnya ringan, ya, sedangkan jar berat. Jadi supaya adil, ya, jar ini karena dia berat, ya, temanannya sama isim. Adapun fi'il itu berat, ya, sedangkan jazm itu ringan. Supaya adil, jazm, ya, mengimbangi yang berat. Ini hanya filosofi saja. Yang penting kita tahu bahasanya dari 4 i'rab itu rafa, nasab, jar, dan jazm, 2 diantaranya rafa dan nasab ini bisa berlaku untuk isim dan fi'il. Adapun 2-nya lagi itu hanya untuk salah satunya. Di mana jar khusus untuk isim, adapun jazm khusus untuk fi'il. Ya, nah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.